Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dengan NIM 200101304 dari program studi bimbingan konseling Islam semester 4 akan menyampaikan materi dakwah dalam mata kuliah tafsir yang dibawakan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Hadarna. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, lahir dan batin, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dalam situasi sekarang ini walaupun dalam menggunakan media virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada masa sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan rezeki sebagian rezekinya kepada mereka yang telah kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Di mana dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini mengatakan bahwa Al-Quran tidak dapat diragukan. Maksudnya adalah kita tidak bisa meragukan kebenaran dari Al-Quran, karena bahwasannya pada awalnya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran ini diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang perantaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga dapat membuat kita berbahagia hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Dan orang-orang yang bertakwa ialah orang yang memelihara dan menjaga dirinya dari azab Allah dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah orang yang ditandai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ayat 3, yakni perintah beriman kepada yang gaib. Pada masanya kita tidak dapat menilai segala sesuatu yang gaib karena tidak bisa kita nilai dengan panca indera kita. Namun beriman kepada sesuatu yang gaib termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menundukkan diri serta menyerahkan diri sesuai dengan yang diharuskan oleh iman tersebut. Nah, tanda keimanan seseorang ialah ia melaksanakan semua yang diperintahkan oleh imannya itu. Walaupun hal gaib ini tidak bisa kita capai oleh panca indera, namun kita harus mempercayai hal yang teguh, mempercayai sesuatu yang teguh disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Nah, tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman tersebut. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka dari itu adanya iman terhadap sesuatu yang gaib tersebut ditandai dengan keimanan kita dengan mempercayai bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah, hari akhir dan hari sebagainya.
dan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, di mana sholat merupakan ibadah yang kita lakukan setiap harinya dan merupakan doa yang kita wujudkan dalam perbuatan tersebut, di mana sholat ini diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam, dan dikerjakannya kita membutuhkan pengabdian dan kerendahan hati, kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita melakukan sholat, kita harus melakukannya dengan teratur, melengkapi syarat-syarat rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun batin, seperti khusyuk, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Sedangkan rezeki segala yang diambil dapat dimanfaatkan, menafkahkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian dari harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang disyariatkan akan mendapatkan dan memberikannya, seperti kita memberikan harta sebagian harta kita yang kita miliki ini kepada orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Sedangkan ayat yang terakhir adalah ayat keempat, di mana ciri orang yang bertakwa berikutnya disebutkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 4 ini, yaitu orang yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya, yaitu beriman kepada Al-Quran, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Safiah-Safiah yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana sifat ini akan menimbulkan rasa dalam diri seorang muslim bahwasanya mereka adalah umat yang satu, agama mereka adalah agama Islam, di mana sifat ini akan menghilangkan sifat yang berbeda dalam seorang muslim tersebut. Pada intinya, saudariku sekalian, dalam Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4 ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepadanya, untuk mempercayai segala sesuatu yang telah berasal dari yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang gaib maupun sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Dan kita diharuskan dan diwajibkan untuk mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan maupun segala hal sesuatu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana pada Quran surah Al-Baqarah ini kita diperkenankan untuk membagikan sedikit atau sebagian harta kita kepada orang-orang yang butuh di luar sana, seperti orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan seperti orang fakir dan lain sebagainya, anak yatim maupun anak yatim piatu, di mana pada masanya amalan-amalan tersebut bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harinya, asal kita meneguhkan iman kita dan melakukan segala sesuatu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.